Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada? Kami doakan Anda dalam keadaan sehat-sehat, sehat walafiat, kemudian juga dibukakan pintu kemudahan untuk hari ini, beraktivitas sampai dengan batas waktu maksimal Anda, dan tentunya selamat untuk perjalanan Anda baik pulang dan juga pagi kerja. Nah, PR kami adalah menemani Anda dalam perjalanan aktivitas Anda mengawali hari ini Senin 27 Juli 2020 bersama dengan seorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau ternyata baru potong rambut pagi hari ini ya. Entah dari kapan potong rambutnya, tapi rapi banget kayaknya di line komunikasi Zoom meeting kami. Ada seorang self-centric motivator, NLP license practitioner, team alignment facilitator, self training expert, and also leadership coach dan organizational structure consultant. Sekaligus beliau adalah Director Captain Asia Versi Tama NCSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl, dan selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, termasuk juga teman-teman yang sekarang sedang mengikuti di live Instagram saya di Eloy Zaluku ya. Jadi senang sekali Mas Daryl, di minggu terakhir dari bulan Juli kita tetap semangat, kita sehat alhamdulillah, dan kita tetap saling menyemangati ya. Itu Daryl. Ini sampingnya sama tipisnya rambut kita ya. Iya. Jadi ciri-ciri para leader harus begitu ya Pak Eloy ya. Harus dong Mas Daryl. Gimana Mas Daryl, keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Pak Eloy. Sehat juga Pak Eloy ya. Alhamdulillah, begitu. Oke, baik. Mari kita juga sahabat Sonora. Hari ini kita berganti tema. Kalau selama 4 minggu kemarin kita bicara masalah hal yang identik dengan satu permasalahan. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimanakah group coaching for leader. Ini part yang pertama. Berarti ini baru kulitnya saja, belum menyentuh sampai daging hingga menyentuh tulangnya. Tuh kalau udah kena tulang, lindungnya minta ampun tuh Pak. Turning good managers into great leaders. Oke, Pak Eloy, saya tidak ingin berlama-lama. Mungkin di awal sesi pertama ini kita kasih sedikit gambaran atau big picture sekaligus elaborasi. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Pak Eloy mengajak kita bahas topik ini, yaitu group coaching for leaders. Terima kasih Mas Daryl, terima kasih, dan senang sekali karena kita masuk sekarang di tema yang baru ya. Setelah berapa itu, 1 bulan lah kita bersama para tamu terhormat kita membicarakan mengenai tema managing and leading through crisis. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam, yaitu group coaching. Nah, latar belakangnya karena begini Mas Daryl, calling dan passion saya itu kan memang di bidang pengembangan sumber daya manusia, ya, yang saya sebut dengan people and leadership development. Nah, teman-teman, sahabat Sonora dan Smart Listeners, SDM inilah yang akhirnya membuat keluarga, organisasi, bangsa kita itu maju atau runtuh. Oleh karena kita pernah mendengar dari guru leadership dunia, yaitu Pak John C. Maxwell itu mengatakan everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun, berhasil atau tidak, itu ternyata sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh kepemimpinan. Nah, oleh karenanya, listener, selama 20 tahun terakhir, saya banyak belajar, khususnya melalui training-training yang kami berikan di lebih dari 300 perusahaan selama 15 tahun terakhir. Saya mewawancarai para leaders dari berbagai perusahaan, dan saya membaca berbagai referensi, termasuk ya sekarang ya salah satu sumber referensi utama kita itu kan YouTube. Nah, satu hal yang akhirnya juga menjadi referensi saya beberapa waktu yang lalu itu kan dari hasil research Gallup. Ketika Gallup mengatakan bahwa kualitas manajer adalah faktor terbesar yang menentukan kesuksesan setiap organisasi dalam jangka panjang. Nah, ini penting sekali, karena itu saya akan ulang izin ya Mas Daryl, bahwa kualitas manajer adalah
faktor terbesar yang menentukan kesuksesan setiap organisasi dalam jangka panjang. Kenapa? Karena eksekusi itu ada di sana. Maksudnya kalimat itu apa? Menurut saya manajer harus menjadi seorang leader. Jadi di dalam buku yang saya tulis judulnya I'm a Leader, saya berbicara perbedaan antara manajer dengan leader. Nah, itulah yang kita akan bahas di dalam program-program leadership coaching ini. Karena saya yakin sekali bahwa coaching itu menjadi metode terbaik ya. Salah satu metode terbaik di dalam kita membangun kepemimpinan yang hebat. Itu Mas Daryl kenapa saya membawa kita ke dalam tema ini. Gitu Mas Daryl. Oke. Mungkin secara basically-nya begini dulu Pak Eloy. Kita banyak mengenal seorang manajer yang sama dengan as a boss gitu ya. Belum jadi totalitas seorang leader. Pembentukan mindset seperti apa yang perlu dilakukan Pak Eloy sebelum kita break di sesi pertama ini? Wow, this is good. Nah, semua harus memahami dulu ya bahwa kita sebagai manajer itu dibayar oleh perusahaan untuk dua alasan. Hanya dua alasan utama kenapa kita diangkat menjadi manajer dan dibayar as a manager. Yang pertama adalah itu to deliver best result. Apa itu artinya? Untuk kita memberikan hasil terbaik. Jadi result ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita retaining best talent. Apa artinya? Mempertahankan anggota tim yang berprestasi. Karena seringkali seorang manajer itu sibuk untuk mengejar hasil ya result short term sifatnya, jangka pendek. Dan akhirnya malah anggota tim keluar, kalaupun tetap bertahan, dia tidak memberikan hasil kerja terbaiknya. Oleh karena apa? Ternyata survei demi survei membuktikan kalaupun seseorang keluar dari pekerjaannya tidak selalu karena perusahaan lain menawarkan gaji yang lebih tinggi. Banyak juga alasannya karena ternyata tidak cocok dengan manajernya. Oke. Baik. Kita break dulu ya Pak Eloy ya. Wah, cepat sekali Mas Dari. Siap. Pak udah nggak biasa nih. Nanti kita kembali ke sesi kedua. Karena bagi Pak Eloy hari ini akan ada banyak hal yang disampaikan, termasuk turning good managers into great leaders. Kalau saya melihat statement ini, berarti kan ada satu pengembangan ya Pak Eloy ya, yang perlu dilakukan dari manajer itu menjadi leader. Betul ya Pak Eloy ya? Betul Mas Dari. Nah, bagaimanakah kira-kira memulai pengembangannya dan dari mana memulainya? Kita coba detailkan di sesi yang kedua. Dan silakan untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang mau berinteraksi, kami buka line komunikasi di WhatsApp kami 0812 11 12 959, atau bagi Anda yang saksikan kami lewat kanal YouTube, juga boleh interaksi di kanal YouTube kami, search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Sponsor dan sahabat Sonora, Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Ini baru part yang pertama ya, baru kulitnya yang kita bahas tadi. Di awal saya minta pendapat kenapa kok Pak Eloy mengangkat tema penting berikut ini tentang group coaching for leaders, turning good managers into great leaders. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwa berdasarkan penelitian Gallup Research, kualitas manajer adalah faktor terbesar yang sangat menentukan kesuksesan setiap organisasi dalam jangka panjang. Saya juga sempat meminta pendapat Pak Eloy tadi, kenapa kok banyak manajer is as a boss, not a leader. Karena mereka berpikir untuk jangka pendek. Nah, bagaimanakah kira-kira sisi pengembangannya? Karena kalau untuk berpindah atau melakukan sebuah leverage itu butuh proses dari good manager into leader. Langsung saya ingin tanya nih, korek-korek pagi hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dari mana kira-kira Pak Eloy agar semua manajer yang mendengarkan pada pagi hari ini itu mampu memulai sebuah pengembangan yang dimaksudkan oleh Pak Eloy tadi? Silakan Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Smart Listeners dan sahabat Sonora, leadership itu adalah sebuah skill. Sehingga kalau ada pertanyaan, sebetulnya pemimpin yang hebat itu dilahirkan atau dibentuk? Maka terus-menerus kita mengatakan dua-duanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat seorang pemimpin hebat yang tidak dilahirkan dulu oleh ibunya. Jadi dilahirkan dulu oleh ibunya, tapi kemudian dibentuk. Nah, yang namanya pembentukan itu harus melewati yang namanya to know, to do, and to be. Jadi ada 3 tahapan ini. Ya, di dalam
to know, itu biasanya inspirasi, edukasi bisa dilakukan di sana. Sehingga melalui membaca buku, ya kan ya, bisa mendengarkan radio Smart FM seperti ini, bisa mengikuti pelatihan, itu bisa mendapatkan inspirasi dan edukasi. Tetapi kalau mendapatkan hingga yang namanya itu hal-hal yang aplikatif, ya bisa sampai pada level praktek, itu biasanya membutuhkan coaching session. Itu metode-metode coaching yang dilakukan. Nah, jadi kalau kita hanya praktek langsung saja tanpa belajar, ya langsung to do tanpa to know, langsung praktek tanpa ada pemahaman-pemahaman teori dan konsep, itu nanti untung-untungan tuh. Maksudnya apa? Ya kalau dapat pemimpin yang hebat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Nah, tapi kan kita tidak mau begitu. Kenapa? Kita sekarang dikatakan welcome to the new normal. Justru disinilah yang namanya pemimpin-pemimpin hebat semakin dibutuhkan oleh semua organisasi, apalagi ya termasuk di dalam divisi sales and marketing. Saya membuat podcast minggu yang lalu itu khusus untuk para teman-teman sales leader, ya, sales manager, yang juga dikatakan itu di dalam konsep sales management, itu harus berbicara juga mengenai sales leader, dan sales leader pada akhirnya berbicara mengenai sales culture. Jadi ini secara sengaja, intentional harus disiapkan, Mas Daryl. Nah, pada Malaysia sahabat Sonora yang juga mau mendengarkan saya sambil melihat wajahnya, selain dari kanal YouTube, saya juga sekarang lagi live ini ya di Instagram Eloy Zaluku. Jadi silakan juga follow di sana. Jadi Mas Daryl, ya, saya akhirnya meyakini ya dari pengalaman training selama 15 tahun terakhir di 300 perusahaan lebih di berbagai pelosok Indonesia ini, bahwa training saja itu tidak cukup memadai untuk membangun kepemimpinan yang hebat. Turning good managers into great leaders itu tidak cukup memadai. Ya, cukup untuk inspirasi saja. Itu cukup sebagai rangsangan. Tetapi nanti kita akan melihat teori dan konsep, dan kita akan melihat hasil-hasil penelitian. Kenapa itu kok tidak cukup memadai? Ya. Misalnya ya, ini teman-teman yang bergerak di bidang learning and development pasti sangat familiar dengan teori dari Kirkpatrick and Brinkerhoff. Ini berbicara tentang learning evaluation. Beberapa waktu ke depan, tanggal 6, tanggal 7, kami akan berikan training misalnya di Honda Prospect Motor, dan juga di beberapa perusahaan yang lain. Yang waktu kita bicara persiapan training, pasti pertanyaannya adalah nanti bagaimana kita mengevaluasi training ini. Nah, di Capstone Asia Pertama kami sudah punya materinya, bahwa setelah training 2 hari, training sehari, kita harus ada 6 weeks after training program. Ada after training program selama 6 minggu ke depan. Selain evaluasi, assessment, ya itu bisa hampir-hampir 60 degree assessment. Artinya peserta menilai dirinya sendiri, dinilai oleh anak buahnya, dinilai oleh peersnya, dinilai oleh atasannya. Tapi itu pun di tengah-tengahnya ada coaching lagi. Kenapa? Karena smart listener, sahabat Sonora dan Mas Daryl, biasanya kalau kita training itu kan ada 6 level nih menurut Kirkpatrick. Yang pertama reaction, itu level 1, itu gampang. Kenapa? Karena bagaimana kita melihat teman-teman peserta di dalam kelas. Apakah mereka sibuk dengan gadgetnya sendiri, atau justru mereka sedikit ke restroom, ke toilet, atau mereka ngobrol. Nah, masing-masing pembicara trainer Mas Daryl itu sudah punya toolsnya sendiri, strateginya sendiri dari pengalaman masing-masing untuk memastikan level 1 itu terlewati. Jadi kalau kita sebagai seorang trainer, motivator, level 1 ini aja kita belum bisa lewatin. Artinya kita ngomong, orang lain sibuk sendiri, wah itu berarti nggak lulus jadi trainer itu. Nah, di atasnya namanya level 2, itu learning. Pertanyaannya adalah, apakah para peserta itu belajar sesuatu selama sesi pelatihan ini? Itu juga gampang. Kenapa? Karena tinggal berikan namanya before training quiz dan after training quiz. Jadi kita memberikan sejumlah pertanyaan di awal, lalu nanti kita tes di ujung. Tetapi yang dicari oleh perusahaan itu justru minimal level 3, namanya behavior. Apa itu?
mereka semua pasti berharap sejauh mana perilaku para peserta itu berubah. Dalam mana? Dalam mereka memimpin diri sendiri, dan tentu saja memimpin anggota timnya. Wah, kalau udah di level 3 itu Mas Dario, itu tadi yang saya katakan, tidak bisa hanya berharap pada training sehari 2 hari. Makanya di dalamnya ada yang kita sebut tadi after training program. Justru program setelah training itulah yang menentukan training itu berhasil atau tidak. Nah, di situ ada assessment, ada coaching. Kalau ini berhasil, maka level 4 bisa didapatkan, namanya business result. Sampai level 5 namanya return on investment, dan sampai level 6 wider contribution. Nah, karena itu coaching adalah salah satu cara supaya akhirnya kita bisa turning good managers into great leaders. Seperti itu Mas Dario. Oke, berarti ini menarik ya, Pak Ele. Kalau tadi Pak Ele sampaikan di level pertama saja di action ini sebetulnya belum cukup ya, bahkan itu baru mendasarnya Pak Ele. Nah, butuh proses berapa lama Pak Ele agar kemaksimalan turning managers into leaders ini betul-betul bisa menjadi satu kebanggaan lah buat semua orang, karena semua orang bisa menjadi manajer, tapi belum semua manajer bisa jadi leader Pak Ele. Exactly. Man, this is good. Ini kalau Mas Dario ya, Mas Dario kelihatan lah orang tuh kalau udah ahli di bidangnya itu. Kalau hari ini kita makan siang bareng lah ya pokoknya ya. Dari pertanyaannya, dari bagaimana mengarahkan pembicaraan itu terlihat sekali. Karena itu teman-teman para klien ya yang mendengarkan kami pagi ini, kalau butuh voice over ya, butuh butuh MC untuk acara launching ya. Saya kira Mas Daryl orang yang tepat untuk diminta bantuannya ya. Gitu bisa dong Mas Daryl kayak gitu kan? Iya Pak Elai. Ya, setelah jam kerja dan weekend aja dong ya. Iya. Pertanyaannya belum dijawab loh. Kakak baru berekspresi jawaban marah-marah nanti lah. Gimana tadi pertanyaannya Mas Daryl? Kalau untuk level 1 saja dirasa para managers itu belum mampu atau baru mencapai kulitnya saja, kan untuk mencapai step ke-6 atau level 6 itu kan butuh kontribusi atau leverage yang sangat luar biasa. Effortnya berat gitu loh Pak Elai. Nah, gimana sebetulnya hal yang perlu disampaikan agar para managers itu mampu turning into great leader dengan step by step level per level yang Pak Elai sampaikan tadi? Baik, terima kasih Mas Daryl, terima kasih. Sebenarnya begini, berapa lama waktunya itu sangat tergantung kepada pesertanya masing-masing. Namanya level of readiness. Setiap apa dia di dalam belajar. Dan nanti kita akan lihat ya, ke bawah nih setelah ini dan minggu-minggu yang akan datang. Bagaimana yang namanya leadership itu sangat berhubungan dengan identitas. Dan identitas itu ada di subconscious mind. Ya, itu berarti pikiran bawah sadar. Sehingga referensi si A selama dia hidup dibandingkan dengan referensi si B, dibandingkan dia hidup, mereka mengikuti training dan coaching yang sama. Coachnya sama, materinya sama, tetapi kenapa kok yang si A lebih cepat pertumbuhannya? Sementara si B udah setahun coaching dengan saya kok, aduh baru kira-kira 15% saja pertumbuhannya. Nah itu karena ada level of readiness tadi. Tetapi bagaimanapun saya kira Mas Daryl harus dimulai. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang hebat. Kalaupun kita dapatkan, itu ya untung-untungan. Masa kita mempersiapkan masa depan perusahaan kita dengan metode untung-untungan, harus intentional, harus secara sengaja. Dan itulah sebab kita harus punya program-program pelatihan dan coaching yang betul-betul juga dipersiapkan dengan baik. Saya kira demikian Mas Daryl. Baik, Pak Elai kita break dulu ya. Ini perbincangannya sangat-sangat hot nih, karena bagi para managers yang mungkin mendengarkan hari ini itu akan merasa, oh ya masa sih kita nggak bisa sampai ke level 6. Nah itu tergantung dengan readiness-nya. Sejauh manakah effort Anda untuk mencapai readiness itu, dan seperti apakah kira-kira konsekuensi Anda serta komitmen diri agar readiness itu bisa dibentuk? Nanti kita coba kasih di sesi yang berikutnya. Karena konon kabarnya pelatihan nggak bisa memadai untuk membentuk seorang menjadi pemimpin. Bahkan nggak banyak yang berhasil nih sampai ke level yang ketiga. Gimana Pak Elai menjelaskan tentang hal ini? Nanti kita coba singgung detail di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku.
Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Superstar dan juga sahabat sonora di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan kali ini kita masih membahas tentang group coaching for leaders, turning good managers into great leaders. Memang nggak semudah membalikan telapak tangan ya Pak Eloy ya. Butuh proses, sebagaimana mungkin bayi yang baru lahir, dia butuh proses untuk berangkat, kemudian juga membalikan badan, berdiri, berjalan kaki-kaki, jatuh, bangun, berjalan lagi, hingga dia mampu berlari dan melakukan aktivitas normalnya. Nah, itulah kehidupan gitu loh. Banyak hal yang harus Anda lalui. Tapi, jangan pernah berhenti dengan kata-kata yang mungkin, saya nggak bisa, biarkan saja saya sebagai seorang manajer, buat apa jadi leader gitu loh. Toh, untungnya kan ke saya. Itulah pemikiran jangka pendek, tidak jangka panjang yang ditujukan buat diri Anda hingga kontribusinya full ke perusahaan. Nah, ini PR terbesar buat para manajer yang mendengarkan pagi hari ini, termasuk kita semua yang bukan manajer. Siapa tahu telah jadi manajer siapa ya. Amin. Kita nggak tahu ya. Nah, makanya pembelajaran ini yang kadang-kadang harus kita fokuskan. Tapi saya masuk ke sisi hal yang level per level tadi Pak Eloy. Tadi ada mengatakan kalau untuk mengenal level pertama saja itu udah belum begitu cukup gitu loh. Bahkan banyak orang yang konon kabarnya nggak banyak berhasil sampai level ketiga, mengubah perilaku. Bagaimana Pak Eloy tentang behavior? Terima kasih Mas Dario. Sekali lagi smart listener sahabat sonora, level-level yang sedang kita bahas ini adalah level menurut teori dari Kirkpatrick mengenai learning evaluation. Learning evaluation itu berarti kalau kita mengikuti seminar, ya, kita mengikuti pelatihan. Sebenarnya bagaimana sih kita mengukur apakah seminar dan pelatihan ini berhasil dengan baik atau tidak? Apakah seminar pelatihan ini efektif atau tidak? Nah, Patrick mengatakan ukur dari level pertama, reaksi para peserta selama seminar itu seperti apa? Tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, beliau mengatakan, oke, kalau mereka sudah pay attention, pertanyaannya, mereka belajar sesuatu atau tidak? Maka berbicara mengenai learning. Sebelum training kita berikan quiz atau test, dan setelah training kita berikan quiz atau test. Tetapi yang namanya training atau seminar pasti kita ngejar minimal di level 3, namanya behavior. Apa itu? Bagaimana perilaku para peserta, yaitu posisi manager let's say, itu kemudian bisa berubah perilakunya menjadi seorang leader. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman pendengar Smart Listener dan sahabat sonora bertanya-tanya, loh emang beda ya? Beda Pak. Dan saya sebetulnya sudah menyampaikan ini berulang kali di Radio Smart FM selama 7 tahun terakhir. Saya juga menuliskan secara detail di dalam buku I'm a Leader yang saya tuliskan. Tetapi secara singkat saja, Pak Peter Drucker itu mengatakan begini, yang namanya managers do things right. Apa itu? Mereka melakukan pekerjaan dengan benar, dengan mengikuti SOP salah satunya, ya, Standard Operation Procedure. Tetapi yang namanya leaders itu do the right things. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dengan benar. Nah, itu udah berbicara situational leadership. Kapan-kapan kita bisa ulang lagi. Tetapi intinya adalah, kalau pertanyaan Mas Daryl tadi, kenapa kok di dalam seminar dan pelatihan level 3 perubahan behavior aja kita nggak sampai? Apalagi nanti berbicara mengenai business results. Iya dong, kalau perilakunya tidak berubah, maka tentu tidak mengubah juga hasil dalam bisnis. Maka saat ini ya, saya mau spend waktu kita, kemungkinan sampai nanti akhir sesi ini, tentang the forgetting curve. Ini penting sekali, ini sebenarnya teori lama ya, sudah dari tahun berapa tuh? 1880. Seorang psikolog dari Jerman ya, namanya itu Hermann Ebbinghaus. Tapi bahkan kita yang memberikan training dan teman-teman di bidang HR, Human Capital Learning Development, belum tentu benar-benar memahami mengenai the forgetting curve ini. Nah, inilah nanti kenapa forgetting curve itu menjadi pemicu juga munculnya micro learning yang sekarang saya sedang bangun bersama dengan satu startup yang memang mereka membuat learning digital. Nah, jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Hermann Ebbinghaus ini menarik sekali, dengarkan ya. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, nanti saya akan terjemahkan. 24 hours after learning something, we forget 2/3 of it. 24 jam setelah kita belajar sesuatu,
2/3 dari apa yang kita pelajarin itu ternyata kita lupa. Jadi 24 jam setelah kita mempelajari sesuatu. Let's say kita belajar mengenai leadership. Kita belajar mengenai bagian leadership itu apa? Bicara mengenai character of a leader. Belum bicara mengenai competencies of a leader. Nah, dia bilang begini, dari penelitiannya, 24 jam setelah kita belajar hal baru itu, 2/3 diantaranya kita sudah lupakan. Nah, kalau sudah lupa, gimana praktek? Dan saya mau sampaikan, teman-teman, ini penelitiannya pada tahun 1880. Artinya apa? Waktu itu informasi sangat sedikit. Jadi lack of information, abundance of attention. Artinya apa? Informasi itu sangat sedikit. Sehingga perhatian dan fokus kita di dalam belajar itu pasti namanya abundance. Banyak, kaya kita. Tetapi zaman now justru terbalik. Yang namanya abundance of information, tapi lack of attention. Jadi informasinya banyak sekali. Anda bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan like Instagram, bahkan ribuan pagi hari ini di Indonesia saja. Pagi hari ini aja. Nah, bagaimana kita bisa punya attention dan fokus di dalam belajar sesuatu hal yang baru ketika lack of attention, abundance of information. Jadi saya itu jangan-jangan saya berpikir begini. Di zaman now 20 menit setelah pelatihan itu, maaf, kalau saya berbicara jangan-jangan bukan 24 jam. Tetapi 2 menit setelah kita belajar sesuatu, 2/3 of it we forget. 2/3 kita lupa. Nah, itu sebab kenapa nantinya kita mengatakan coaching salah satu cara terbaik untuk mengubah perilaku seseorang. Ya, apalagi di Capstone kami itu mengembangkan namanya habitual learning method. Karena ini harus dibiasakan. Habitual learning method. Dan kita bersyukur karena ada banyak peneliti di luar sana. David Fogg misalnya, Charles Duhigg misalnya, James Clear misalnya, yang memetikkan seluruh hidupnya untuk menemukan teori dan konsep tentang bagaimana membangun habit, bagaimana mengubah perilaku ini. Dan itulah yang saya gunakan di dalam sesi-sesi coaching yang kita lakukan. Seperti itu Mas Dari, silakan. Oke, baik. Pak Ella, saya izin ke WhatsApp dulu Pak Ella ya. Oh ya, ada pertanyaan ya? Ya, ini ada 2 komentar yang masuk. Dari Pak Jimmy di Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Ella dan juga Mas Dari. Luar biasa semangatnya kalian berdua pagi hari ini mewarnai aktivitas kami yang sedang berkendara. Pak Ella, simpel saya ingin menanyakan tentang apakah ada kriteria dari manajer agar mereka mampu menjadi manajer dan menjadi seorang leader? Mampukah 2 predikat itu disandang dalam waktu yang bersamaan? Wow, this is good Pak Jimmy. Thank you so very much Pak Jimmy. Pak, jadi begini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa seorang manajer itu pekerjaannya, ya, dia menjadi manajer itu di hire dan paid by the organization untuk 2 hal. Yang pertama adalah deliver best result, memberikan hasil kerja terbaik, dan yang kedua adalah retaining best people, mempertahankan orang-orang anggota timnya yang berprestasi. Nah, bahwa kemudian nanti di dalamnya itu bisa menjadi 20 kegiatan yang harus dilakukan. Biasanya di dalam training kami menyampaikan 20 itu, tetapi di dalam buku I'm a Leader saya menyampaikan hanya 4 saja yang dia harusnya miliki supaya tadi deliver best result and retaining best people gitu. Yang pertama adalah manage change. Itu pasti. Jadi semua manajer ketika menghadapi perubahan, baik internal perusahaan maupun eksternal dengan COVID-19, dengan kebijakan-kebijakan yang baru, maka semua manajer kerjaannya bukan complaining. Kalau dia complaining, dia belum jadi good manager, dia masih bad manager. Artinya apa? Accidental manager. Dia jadi manajer itu kecelakaan buat dia dan kecelakaan buat timnya dan kecelakaan buat organisasi, kecelakaan buat Indonesia dan kecelakaan untuk dunia.
Kenapa? Karena dia tidak akan memberikan hasil kerja terbaik yang tadi itu. Deliver best result, retaining the people. Setiap kali ada perubahan dia kerjaannya adalah complaining. Jadi yang pertama adalah manage change. Nah itu di dalam buku itu dan di training-training kami sampaikan. Yang kedua adalah manage team. Bagaimana dia mengelola tim. Yang ketiga adalah manage task. Bagaimana dia bisa mengelola pekerjaan dirinya sendiri dan pekerjaan timnya. Dan yang terakhir adalah manage performance. Bagaimana dia bisa mengelola kinerja. Bagaimana dia bisa mengelola performa. Karena bicara mengenai deliver result dan retaining best people, itunya adalah performance tuh. Nah bagaimana melakukannya itu ada how to-nya Pak di dalam training-training kita. Tapi karena waktunya sudah di 7.40 saya kembalikan kepada Mas Karim. Oke, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya sampai sesi terakhir Pak Elo ya. Nggak kerasa ya. Oke, Anda jangan kemana-mana. Setelah itu juga sama Sonora, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Nggak kerasa banget ngobrol seru pagi hari ini yang masih membahas tentang tema satu PR besar ya. Pertanyaan besar juga buat para manajer di luar sana. Apakah mungkin Anda ingin stay sebagai seorang manajer sampai dengan akhir hayat, ataukah Anda mampu merubah paradigma Anda atau mindset Anda, turning good manager. Anda sudah oke sebagai manajer, tapi kok belum turning gitu loh into great leader. Nah, ini adalah satu PR terbesar buat Pak Eloy Zaluku dan juga para motivator lainnya agar mampu memberikan kontribusi dan juga edukasi serta literasi yang berhubungan dengan coaching ya. Karena banyak orang yang menyadari, untuk jadi good manager itu cukup kok. Saya punya result yang sangat luar biasa, saya punya kompetensi yang sangat luar biasa, saya dilahirkan sebagai seorang manajer. Tapi apakah Anda mampu dilahirkan dan mengubah mindset Anda, leverage karir Anda menjadi into great leader? Nah, ini pertanyaan mendasar yang akan kita bahas. Tidak hanya di pagi hari ini, tapi akan nyambung di minggu depan ya Pak Eloy ya. Begitu ya? Yes. Oke. Baik Pak Eloy, sesi terakhir. Boleh nggak kita fokus tentang banyak orang di luar sana yang merasa, loh saya kan hanya sebagai seorang sales manager, saya hanya sebagai seorang sales leader gitu loh. Apa perlu juga turning into great leader? Ya, kata-kata hanya itu kita harus pikirkan ulang ya Mas Daryl, karena sekali lagi itu ada hubungannya dengan identity. Ya itulah sebab kenapa gini, kalau di dalam coaching itu kita justru tidak banyak memberikan materi seperti ini. Jadi biasanya saya lebih banyak bertanya. Di waktu-waktu yang akan datang kita akan membahas mengenai coaching guide model. Itu adalah model coaching yang kami lakukan ya di Capstone selama ya bertahun-tahun lah kita melakukan program coaching ini. Ya, coaching guide model itu G-nya itu adalah gain information of important issues to be improved. Jadi coaching itu kan berbeda ya dengan kita ngajar. Karena coaching itu kekuatannya di pertanyaan sebetulnya. Asking the right questions. Tapi kemudian deep listening, mendengarkan para coachee, ya teman-teman coachee didengarkan, kemudian kita memberikan pertanyaan lagi sampai akhirnya dia bisa menyadari sebetulnya kenapa sih selama ini dia kurang efektif. Ya let's say teman-teman di asuransi misalnya ya, itu kan mereka kalau sudah sampai di level tertentu sudah harus memanage agen-agen kan, agen-agen, dan itu nggak gampang loh. Apalagi agen-agen itu iya kalau dibayar oleh perusahaan. Memang saya tahu sekarang ada beberapa perusahaan asuransi yang hire, yang rekrut, lalu dari awal aja sudah dibayar 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tetapi banyak kan perusahaan asuransi yang agennya itu nggak dibayar, jadi commission based banget, yang penting capai target, lalu bisa mendapatkan uang. Nah, untuk mengelola teman-teman yang seperti itu butuh leader yang hebat ya, butuh leader yang hebat sehingga dia harus belajar. Kalau dia sudah di coach, nanti dia punya pengalaman di coach, dia bisa menggunakan ilmu itu juga, sadar atau tidak sadar ketika dia membangun timnya sendiri. Jadi saya yakin sekali, salah satu tools dan cara untuk improve performance tim kita sendiri maupun diri kita sendiri itu melalui coaching. Jadi itu gain information, understand current situation, identify desired state,
develop success plan B, dan engage to act itu adalah I, menjadi guide model. Ya, saya tahu di luar sana ada banyak model yang digunakan dan ada yang sangat terkenal di dunia. Ya, tetapi saya memang suka membuat model sendiri, yang membuat akronim sendiri, tetapi sebetulnya ya memang sama dengan yang sudah ada di luar sana. Tetapi kalau memang kita bisa create sendiri, ya kenapa kita harus kenapa kita harus terus mengikuti apa yang sudah ada? Wong kita juga bisa create sendiri. Seperti itu, Mas Dario. Oke, baiklah. Saya izin ke WhatsApp, Pak Alex. Oh, silakan. Ini sebentar dari Pak Ari. Selamat pagi Pak Alex dan juga Mas Dario. Tema yang menarik hari ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana memanage tim yang sedikit, hanya 9 orang. Apakah lebih mudah sebetulnya agar saya bisa turning into good leader ketimbang memanage tim yang jumlahnya mungkin puluhan atau ratusan? Oh ya, ini pertanyaannya bagus sekali Pak Ari. Bagus sekali, makanya ya kalau kita melihat bagaimana Pak Presiden, ya Pak Jokowi itu memimpin bangsa ini, 260 juta manusia, itu kita harus banyak berdoa untuk beliau ya. Karena jutaan men, dengan berbagai suku, agama, ya dari partai politik ini, agenda itu. Jadi kalau kita kerjanya hanya menuntut saja, saya kira kita tidak mengerti apa-apa mengenai leadership. Nah, sehingga kalau kita punya 100 orang, ya pasti ya Pak, itu jauh lebih berat. Apalagi 1000 orang. Nah, makanya kan ada layer-layernya. Saya kira seorang manajer itu handle 10 orang itu masih doable. Ya, kalau dia sudah menjadi good manager, mungkin handle sampai 15 itu masih doable. Tetapi kalau sampai satu manajer itu ada sampai 30, itu berat. Kenapa? Lebih kepada bagaimana dia bisa membangun relasi kan. Membangun relasi. Oleh karena waktu kita turning good manager into great leader, leadership itu pada akhirnya tidak lagi bisa treat, memperlakukan setiap anggota tim dengan cara yang sama, tidak bisa. Manager itu bisa treat everyone the same. Kenapa? Karena fokusnya pada ya lebih kepada tugas-tugas saja gitu. Tapi waktu dia menggunakan topi seorang leader, dia harus treat everybody. Itu customized banget. Ada seseorang sales, let's say, yang memang dia ingin banget jalan-jalan ke luar negeri. Nah, sehingga ketika perusahaan mengatakan, well, kalau kamu capai target, kamu akan keliling dunia. Dan dia mati-matian siang dan malam. Nah, sementara si B, orang sales yang lain, ternyata dia tuh nggak turn on dengan janji-janji dan dengan trip itu. Kenapa? Karena bagi dia itu yang bukan yang terpenting. Bagi dia ternyata justru spend waktu dengan keluarga itu justru yang paling penting. Nah, itu bagaimana bisa tahunya? Mesti ada relationship, ada relasi antara seorang manajer, seorang leader dengan anggota timnya. Dan itu takes time. Sehingga semakin banyak anggota tim kita tentu saja memang membutuhkan komitmen yang lebih. Nah, itu challenge-nya di sana sebenarnya. Cuman secara konsep tadi yang pertama adalah manage change, mengelola perubahan, mengelola tim, mengelola task atau task management, work management, yang itu nanti menjadi materi kami di salah satu perusahaan Astra minggu depan. Dan yang terakhir adalah manage performance. Nah, minggu depan kita akan alihkan perhatian kita kepada kalau leaders apa yang berbeda. Nah, kita bisa bicarakan itu minggu depan. Saya kira seperti itu, Mas Dario. Baik, Pak Alex. Tinggal 2 menit tersisa, Pak Alex. Dari sekian banyak hal yang disampaikan sama Pak Alex Zaluku pada kesempatan pagi hari ini, saya pengen ada satu oleh-oleh agar di sesi pertama ini sebagai sebuah momentum dari para managers untuk bisa merubah into great leader. Silakan, Pak Alex. Terima kasih, Mas Dario. Smart listeners dan sahabat Sonora. Pagi hari ini kita memulai seri tema yang baru dan kita akan membahas ini kemungkinan sampai akhir bulan Agustus. Ya, kenapa? Karena itu bertepatan dengan Agustusan, ya 17-an nanti ya kita akan merdeka. Dan kalau Indonesia kita mau bawa ke level yang lebih baik, itu dibutuhkan para leader. Nah, karena itu pertanyaannya, bagaimana sih membentuk leader-leader ini? Bukan berarti saya juga sudah sempurna dalam hal ini, Mas Dario. Saya juga sambil belajar. Justru kenapa saya menulis buku? Kenapa saya memberikan training? Kenapa rajin banget memberikan yang namanya talk show?
Termasuk sekarang saya aktif loh Mas Daril, itu 2 kali live Instagram dalam seminggu. Hari Sabtu malam mingguan, jam 7 sampai jam 8 malam. Lalu Rabu malam, jam 7 sampai jam 8 malam. Semuanya utamanya sebetulnya karena saya juga mau belajar. Jadi belajar itu justru sangat efektif ketika kita sharing seperti ini. Karena itu bisa secara otomatis tuh masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nah karena itulah, mari teman-teman manajer di seluruh dunia, ya, sales manager khususnya, Indonesia sekarang, dunia sekarang sedang menghadapi krisis. Nah karena itulah kita butuh more than good manager. Kita membutuhkan great leaders, sales leaders, yang sampai nanti sales leaders itu, great leaders itu membangun culture perusahaan yang baik. Karena itu mari kita lihat diri kita dulu, good manager. Ya, good manager berarti mesti punya 4 tadi loh. Bisa mengelola perubahan, berhenti complaining, ya, bisa mengelola tim, bisa mengelola pekerjaan, minimal belajar PDCA, roda PDCA-nya terus diulang, dan kemudian kelola kinerja. Karena pekerjaan Anda dan saya adalah 2 ini, ingat-ingat. Deliver best result, memberikan hasil kerja terbaik, dan retaining your best people, pertahankan karyawan berprestasi. Terima kasih, keep the smile, dan be the champion. Sampai jumpa teman. Terima kasih Mas Daril. See you. Have a nice day. Bye-bye. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.